Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2061 sampai bab 2070. Ini rutinitas saya, jawab Geralt sambil tersenyum. Begitu, bagaimanapun. Mau minum teh bersamaku di ruang tehku. Teh itu sendiri dikirim beberapa waktu lalu dari Gunung Weliok di Weston. Juga, aku punya beberapa hal untuk memberitahumu, kata Takuya sambil menunjuk ke ruang teh yang tidak terlalu jauh. Tentu saja. Geralt tidak menolak, dan tak lama kemudian, keduanya duduk di ruang teh. Saat Takuya menyiapkan teh, dia memberitahu Geralt bahwa anak buahnya telah melaporkan kembali kepadanya sebelumnya. Setelah itu, dia menambahkan, setelah menyuruh anak buahku untuk pergi ke tempat kamu menyelamatkan putriku tadi malam, mereka menemukan bahwa Hanyus sudah secara aktif berusaha mencari tahu lebih banyak tentang kamu. Dengan mengingat hal itu, saya mengusulkan agar Anda memperpanjang masa tinggal Anda bersama kami sampai bahaya hilang. Baru setelah Geralt menyesap teh yang baru saja disajikan Takuya ketika dia menjawab begitu, aku menghargainya. Tetap saja, mengapa Hanyus ingin Nona Fujiko mati? Sementara Geralt tidak ingin memprovokasi keluarga pembunuh lebih jauh. Setelah memikirkannya malam sebelumnya, dia berpikir bahwa karena dia sudah terlibat dalam semua ini, dia mungkin juga menyingkirkan Hanyus untuk selamanya. Lagi pula, itu pasti akan meningkatkan kesan Takuya tentang dia. Dan hal itu mungkin sudah cukup baginya untuk mulai bertanya tentang suku Seadom. Ini, cerita yang panjang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Hanyus dan keluarga kami telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Sayangnya, perseteruan antara keluarga kami sudah menjadi hal sejak aku masih kecil. Dengan mengingat hal itu, aku tidak pernah repot-repot bertanya mengapa kita terus bertengkar. Itulah sebabnya aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu, jawab Takuya setelah menghela nafas. Jadi sudah berlangsung selama itu. Ya, gumam Geralt. Memang, bagaimanapun, aku percaya generasi Hanyus saat ini seharusnya tidak tahu mengapa kita masih bertarung juga. Kami hanya mewarisi dendam nenek moyang kami tanpa menanyai mereka. Meski begitu, keluarga kami biasanya tidak berkelahi satu sama lain tanpa alasan yang bagus. Jika saya ingat dengan benar, pertarungan besar terakhir kami terjadi beberapa dekade yang lalu. Dengan mengingat hal itu, sejujurnya saya terkejut bahwa mereka membuat langkah mereka kali ini. Itulah sebabnya saya melihatnya dengan sangat serius. Tetap saja, jika Hanyu ingin merusak kedamaian ini, para Futaba tidak akan hanya duduk-duduk tanpa melawan. Jawab Takuya dengan nada tegas, dengan jelas menunjukkan betapa mampunya dia sebagai kepala keluarga. Begitu, tetap saja. Dari apa yang aku kumpulkan, para Futabas tampaknya memiliki status yang cukup tinggi di Jepang. Dengan pemikiran itu, Hanyus seharusnya tidak menyatakan perang terhadap keluargamu dengan mencoba menyakiti putrimu tanpa alasan yang bagus, kata Geralt sambil menyipitkan matanya sebelum menyesap teh lagi. Saya juga percaya begitu. Apapun masalahnya, kita hanya perlu melihat apa yang dilaporkan orang-orangku setelah mereka menyelesaikan penyelidikan mereka, jawab Takuya dengan anggukan. Itu akan menjadi yang terbaik. Eiterway, karena saya sudah tahu semua ini, izinkan saya untuk membantu Anda, kata Geralt setelah memikirkannya sebentar. Negatif, hanya dengan menyelamatkan Fujiko, Anda telah melakukan banyak hal untuk keluarga kami. Dengan pemikiran itu, tidak mungkin aku membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu lagi hanya untuk menyelesaikan masalah keluargaku. Saya bersikeras bahwa Anda tetap di sini sampai krisis berakhir, jawab Takuya saat dia dengan cepat mulai melambaikan tangannya begitu dia mendengarnya. Baiklah kalau begitu, kata Geralt, tidak ingin berpihak pada Takuya. Setelah itu, keduanya mulai mengobrol tanpa sadar di ruang teh, memungkinkan Takuya untuk belajar lebih banyak tentang situasi Geralt juga. Namun, saat mereka mengobrol, Geralt juga diam-diam memindai Takuya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Karena Fujiko memiliki liontin khusus suku Seadom di lehernya, Geralt percaya bahwa Takuya sebagai kepala keluarga harus memiliki aksesori serupa juga pada dirinya. Sayangnya, bahkan setelah mencari cukup lama, Geralt gagal menemukan sesuatu yang berhubungan dengan suku Seadom pada dirinya. Meski begitu, Geralt tidak patah semangat. Lagi pula,
Sekarang setelah dia mengenal keluarga itu, dia bisa meluangkan waktu untuk menyelidiki. Saat Geralt dan Takuya melanjutkan minum teh mereka, para Hanyu sudah bekerja keras di markas mereka. Lagi pula, meskipun menyelidiki sepanjang malam, tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan petunjuk yang relevan. Terlepas dari itu, dua pria terlihat berdiri di aula markas Hanyu. Kepala mereka menunduk. Salah satunya pergi oleh Hanyu Saburo, dan dialah yang menyerang Fujiko malam itu. Adapun pria lain, dia adalah murid inti dari keluarga Hanyu yang telah dikirim untuk menyelidiki malam sebelumnya. Bernama Hanyu Ryugu. Duduk di kursi utama di depan mereka adalah Hanyu Suijin, kepala keluarga Hanyu. Meskipun dia belum mendengar apa yang harus mereka laporkan, dia sudah bisa menebak apa temuan mereka karena dia belum menerima berita apapun dari mereka sampai saat ini. Tetap saja, dia diminta untuk bertanya. Jadi, seperti apa situasinya? Yah, aku langsung menuju ke sana setelah Saburo memberitahuku tentang semua ini. Sayangnya, meskipun kami mencari di seluruh hotel dan juga area di sekitarnya, kami tidak dapat menemukan jejak mereka sama sekali. Saya berasumsi mereka pasti sudah pergi sekarang, jawab Ryugu sambil menahan keinginan untuk gemetar, dalam ketakutan. Sampah, raung Suijin sambil membanting tinjunya ke meja. Dengan segala hormat, Tuan, orang dari Weston itu sangat kuat. Asal tahu saja, dia mengirimku terbang dengan susah payah. Bagaimanapun juga, saat menyelidiki, kami menemukan bahwa dua orang dari Weston telah check-in ke hotel. Sayangnya, sepertinya tidak satu pun dari mereka yang memukuli saya, gumam Saburo. Terlihat, apakah kamu tidak melihat wajahnya dengan baik? Jawab Sujin. Sayangnya, saat dia menunjukkan dirinya agak terlalu gelap. Namun, aku ingat seperti apa suaranya. Dengan mengatakan itu, aku pasti akan mengenalinya dengan suara, kata Saburo sambil menggelengkan kepalanya. Seperti itu akan mengubah apapun. Apapun masalahnya, kami telah menghabiskan 3 tahun untuk merencanakan ini. Selama kita mendapatkan Fujiko, kita pasti bisa membuat Futabas berafiliasi dengan kita. Tetap saja, untuk berpikir bahwa kita akan gagal ketika kita begitu dekat dengan kesuksesan. Kami tidak hanya kehilangan kesempatan terbaik kami untuk menyerang, tetapi operasi kami pasti akan menghadapi lebih banyak masalah sekarang karena Futaba pasti akan berjaga-jaga. Sial, mereka bahkan mungkin mencoba mencari masalah dengan kita karena semua ini. Geram Suijin. Semakin marah semakin dia berbicara. Pada akhirnya, ujung sandaran tangannya yang telah dia pegang selama ini akhirnya hancur berkeping-keping karena betapa kerasnya genggamannya. Mendengar itu, Saburo dan Ryugu terdiam. Meskipun benar bahwa misi mereka hanya gagal karena intervensi Geralt, kegagalan adalah kegagalan. Dengan pemikiran itu, keduanya tahu bahwa pada akhirnya, mereka masih akan bertanggung jawab atas semua ini. Memahami itu, Ryugu yang tidak ingin Saburo menyeretnya ke dalam ini berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin akan membantu jika kita mengeluarkan perintah di seluruh Jepang untuk menemukan orang ini. Saya, misalnya, merasa bahwa ada peluang bagus bahwa kita akan berhasil jika kita melakukannya. Lagi pula, dia sangat kuat dan dia juga bukan penduduk asli. Aku sudah melakukannya sebelum kalian berdua kembali. Menurutmu aku ini siapa? Bagaimanapun, hanya istirahat dulu. Aku akan memberitahumu ketika kita perlu bergerak lagi. Juga, ingatlah untuk mengawasi Futabas bila memungkinkan. Taruhan terbaik kita sekarang adalah mengirim beberapa orang kita untuk mencari tahu siapa sebenarnya Westoner itu bagi Futabas. Gerutu Suijin sambil melambaikan tangan. Dengan lelah, mengangguk sebagai tanggapan. Keduanya kemudian berbalik untuk pergi. Maju cepat kedua hari kemudian. Geralt masih tinggal bersama Futabas. Meskipun Takuya telah memastikan untuk memberitahu Geralt tentang berita terbaru yang dia terima setiap hari, Geralt tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Lagi pula, dia lebih peduli tentang bagaimana dia akan mengangkat topik suku Seadom bersama mereka. Bagaimanapun juga, saat makan bersama dengan keluarga Takuya sore itu, Geralt mau tidak mau melihat Liontin Fujiko lagi. Mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa mengetahui apakah mereka benar-benar keturunan suku Seadom, maka gagal untuk belajar tentang rahasia Pulau Kerinduan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk bertanya. Setelah makan sebentar, Geralt dengan santai berkata, kamu tahu, liontinmu itu sepertinya agak istimewa, Nona Fujiko. Oh, maksudmu ini? Tanya Fujiko sambil menunjuk kalungnya. Memang, simbol di atasnya agak unik dibandingkan dengan liontin lain yang pernah kulihat sebelumnya. Itu membuatku bertanya-tanya apakah ini liontin leluhur keluargamu.
Jawab Geralt sambil tersenyum. Memastikan nadanya tetap santai dan alami. Tersenyum tipis sebagai tanggapan. Fujiko lalu berkata, kamu memiliki mata yang cukup tajam. Sebenarnya, liontin ini adalah liontin leluhur keluarga kami, ya. Namun, tidak ada yang aneh dengan itu. Memotong Takuya sebelum putrinya menyelesaikan kalimatnya. Ah, begitu, jawab Geralt. Terus tersenyum. Jelas bahwa Takuya tidak benar-benar ingin membicarakannya. Dan dari semua petunjuk kecil yang dia kumpulkan sampai saat ini, Geralt cukup yakin bahwa Futabas benar-benar anggota suku Seadong. Menghela napas lega karena Geralt tidak melanjutkan mengoreknya. Takuya kemudian berkata, omong-omong, aku khawatir aku butuh bantuanmu dengan sesuatu. Lanjutkan, jawab Geralt. Yah, aku berharap kamu bisa menemani Fujiko sebentar setelah makan kita. Meskipun masih agak berbahaya di luar sana dan kami belum menyelesaikan masalah kami dengan Hanyus. Saya meyakinkan Anda bahwa ini adalah masalah penting. Aku tidak begitu percaya diri pada tuan lain di keluarga kita. Jadi aku hanya bisa merepotkanmu. Gumam Takuya dengan nada sedikit malu. Tentu, aku baik-baik saja dengan itu. Jangan khawatir. Jawab Geralt tanpa ragu sedikit pun. Tersenyum menanggapinya. Takuya lalu berkata, aku sangat menghargainya. Dengan menyingkir. Setelah makan mereka selesai, Geralt dan Fujiko meninggalkan rumah bersama. Duduk di kursi penumpang. Geralt yang sejujurnya masih menatap liontin Fujiko mau tak mau bertanya. Ngomong-ngomong tentang yang. Kemana tujuan kita? Setelah jeda singkat, Fujiko menghela nafas sebelum dengan malu bergumam. Aku akan mengambil bagian dalam kencan buta. Sekarang apa? Jawab Geralt. Matanya melebar saat rahangnya turun. Pada dasarnya, ayahku menganggap bahwa keluarga kita masih terlalu lemah. Dengan pemikiran itu, jika aku menikah dengan seseorang yang kuat, keluarga kita pasti akan bisa tetap damai. Itu tentu tidak membantu. Bahwa Hanyu bergerak lagi. Jelas Fujiko sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya memperjelas bahwa dia enggan melakukan semua ini sejak awal. Meski begitu, dia adalah nyonya muda dari keluarga. Jadi dia tahu dia harus mengutamakan keluarganya. Sekarang memahami intinya, Geralt diminta untuk bertanya. Dan, apakah Anda bersedia untuk melalui semua ini? Tidak jika aku bisa membantu. Sayangnya, sebenarnya tidak ada cara lain. Setidaknya, aku harus bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Lagi pula, jika aku akhirnya menyinggung keluarga itu, para Futaba tidak akan punya tempat lagi di Jepang, kata Fujiko dengan nada tak berdaya. Sejak dia menjadi nyonya muda keluarga Futaba, nasib Fujiko bukan lagi miliknya untuk dipilih, dan dia telah menerima itu selama bertahun-tahun. Kemudian lagi, cukup baik baginya jika dia dapat berkontribusi pada keluarganya. Apapun masalahnya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Geralt mengetahui dari Futaba bahwa Futaba berusaha membentuk aliansi dengan Kanagawa. Keluarga Jepang kuno yang memiliki sekitar 20% saham dari beberapa perusahaan Jepang, membuat mereka menjadi salah satu asosiasi terbesar di negara ini. Kencan buta itu sendiri dilakukan oleh Kanagawa Kai, dan dia tampaknya adalah putra bungsu dari keluarga itu. Dari apa yang Futaba katakan padanya, Geralt juga mengetahui bahwa Kai senang melecehkan wanita dengan kekuatan keluarganya. Dari staf perusahaan hingga mahasiswa di universitasnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa lepas dari cengkeraman iblisnya. Meskipun tahu seperti apa dia, Futaba tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkannya. Tetap saja, dia tidak bisa tidak berharap bahwa ini hanya pernikahan nominal. Lagi pula, dia tidak pernah ingin menyentuh tubuh kotor Kai. Setelah mendengar semua itu, Geralt tidak bisa menahan perasaan sedih untuknya. Lagi pula, menikahi seorang playboy seperti Kai bukanlah hal yang baik. Dengan itu, dia diminta untuk bertanya, apakah kamu benar-benar yakin untuk melakukan ini? Apalagi yang bisa saya lakukan? Satu-satunya cara saya dapat membantu keluarga saya adalah dengan melanjutkan ini. Aku hanya berharap Kanagawa akan melakukan apa yang mereka janjikan. Gumam Fujiko dengan senyum pahit. Kurasa, jawab Geralt sambil terdiam. Matanya masih tertuju pada liontinnya. Sejujurnya, Geralt sudah memikirkan bagaimana dia bisa menyelesaikan dilema Fujiko saat ini. Lagi pula, jika dia berhasil, hubungannya dengan dia pasti akan meningkat. Setelah itu terjadi, kemungkinan dia mendapatkan informasi tentang Pulau Kerinduan pasti akan meningkat juga. Berpikir tentang itu, Geralt tidak bisa menahan senyum halus. Bagaimanapun, dia awalnya mengantisipasi untuk tetap di Jepang setidaknya selama beberapa bulan sebelum dia dapat menemukan petunjuk tentang suku Seadong.
Memikirkan itu dalam 5 hari, dia sudah berhubungan dengan anggota suku. Dia sekarang sangat dekat untuk membuka rahasia Pulau Kerinduan. Bagaimanapun, keheningan singkat dan canggung kemudian, Fujiko yang telah memperhatikan bahwa Geralt menatap kosong ke space memaksa tertawa sebelum bertanya, sesuatu di pikiranmu?" Sambil melepaskannya, Geralt kemudian melambaikan tangannya saat dia menjawab, "Tidak ada. Pikiranku hanya mengembara." Begitu, bagaimanapun juga, Istana Kanagawa tidak terlalu jauh dari sini. Berbicara tentang Kai, aku harus memperingatkanmu bahwa dia memiliki sumbu pendek. Dengan pemikiran itu, bahkan jika dia mencoba mengganggumu, tolong jangan hadapi dia, kata Fujiko saat dia mengingat betapa kuatnya Geralt. "Mengerti," jawab Geralt dengan anggukan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan gerbang sebuah manor yang terlihat sangat mewah. Tak lama kemudian, beberapa penjaga berjalan ke mobil mereka. Mengetahui bahwa tuan muda mereka telah menandatangani kontrak pernikahan dengan Fujiko, para penjaga segera menundukkan kepala mereka sebelum berkata, "Selamat datang, Nona Fujiko." Setelah melihat betapa cantiknya dia, para penjaga tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Kecantikannya pasti akan dirusak oleh tuan muda mereka. "Terima kasih. Sebelumnya, ini Geralt Crawford, dan dia tamu keluargaku. Dia di sini untuk mengunjungi Kanagawa juga," jawab Fujiko sambil menunjuk ke arah Geralt yang belum meninggalkan kursi penumpang. "Masuklah, Tuan Crawford," kata para penjaga saat mereka menunjuk ke manor. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian mengikuti Fujiko ke manor Kanagawa. Begitu mereka berada di ruang tamu, Geralt mulai mengisap rok asteriska, yang baru saja diberikan kepala pelayan kepadanya, dan sebelum menyeruput teh yang baru saja disajikan. Fujiko, di sisi lain, tampak agak terkesima. Lagi pula, meskipun dia telah mendengar desas-desus tentang Kai dari ayahnya dan beberapa orang lain yang dia kenal, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tak lama kemudian, sebuah suara yang agak flamboyan tiba-tiba terdengar berkata, "Ya ampun. Jika bukan nyonya muda dari keluarga Futaba, apa membawamu ke manor Kanagawa hari ini?" Beralih ke sumber suara, keduanya disambut oleh pemandangan seorang pria kurus yang memiliki wajah kurus dan janggut. Dari betapa lemahnya dia terlihat sampai pada titik di mana orang biasa seseorang mungkin bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Terbukti bahwa tubuhnya rusak parah oleh alkohol dan eskes. Sayangnya, ini tidak lain adalah tuan muda dari keluarga Kanagawa, Kanagawa Kai. Sedikit mengernyit pada kata-kata Kai, Fujiko dengan cepat menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Ah, selamat siang, Kai. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, saya Fujiko dari keluarga Futaba. Dan saya di sini karena ayah saya. Bagaimanapun, aku harap kamu setidaknya mencoba untuk bersikap sopan. Sejujurnya, jika bukan karena keadaannya saat ini, Fujiko pasti sudah meninggalkan tempat ini bersama Geralt. Apapun masalahnya." Kai lalu mengangkat bahu sebelumnya, menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Begitulah, juga. Siapa pria ini? Dia adalah teman keluarga. Dan dia di sini untuk mengawasiku," kata Fujiko sambil menarik napas dalam-dalam. Fakta bahwa dia akan menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan ini, membuatnya merasa sangat sakit dan enggan untuk melanjutkan ini. "Ah, begitu. Dan aku harus memanggilmu apa?" tanya Kai saat dia mulai berjalan menuju Geralt. Menjentikkan rokoknya, Geralt hanya menjawab, "Geralt Crawford, kalau begitu. Tuan Crawford, saya yakin Anda tahu siapa saya bagi Miss Fujiko di sini. Dengan mengingat hal itu, beri kami ruang pribadi. Saya akan meminta seorang kepala pelayan untuk membawa Anda ke salah satu kamar tamu untuk beristirahat. Itu seharusnya menyenangkan, bukan?" tanya Kai sambil terus menatap Geralt. "Aku baik-baik saja dengan itu," jawab Geralt dengan anggukan. Geralt, misalnya, hanya akan bergerak jika Fujiko benar-benar terlibat bahaya atau mengisyaratkan bantuannya. Sampai saat itu, dia tidak akan ikut campur dalam urusan mereka. Selain itu, selama keduanya tidak meninggalkan istana, dia akan selalu cukup dekat untuk melindunginya. Menyaksikan Geralt meninggalkan ruangan, Kai hanya melambaikan tangannya sambil berkata, "Selamat tinggal." Begitu Geralt hilang dari pandangan, Fujiko dengan enggan menatapnya saat dia berkata, "Dia tamu penting keluargaku. Kau tahu, tidakkah menurut Anda sedikit berlebihan? Maaf, aku hanya mengizinkan dia untuk beristirahat di kamar tamu. Selain itu, saya harap Anda tidak lupa bahwa Anda di sini untuk membahas pernikahan kita. Tidakkah menurutmu tidak pantas orang luar seperti dia hadir di acara seperti itu?" tanya Kai yang senyumnya langsung berubah menjadi mesum begitu Geralt pergi. Fujiko kemudian menjawab, "Apapun masalahnya,
Apakah keluargamu akan menepati janjimu? Tapi tentu saja, Kanagawa tidak pernah mengingkari janji. Selama kamu menjadi Kanagawa mulai hari ini dan seterusnya, kami akan segera memenuhi semua janji kami. Kata Kai sambil menyeka air liur dari mulutnya. Sementara dia bersenang-senang dengan banyak wanita dari karyawan hingga mahasiswa. Baik dengan sukarela atau secara paksa. Mereka semua berbeda dari Fujiko. Lagi pula, Fujiko tidak hanya cantik alami, tapi dia juga cukup monasteriska. Karena itu, nafsunya untuknya saat ini menembus atap. Sedikit mengernyit. Fujiko kemudian menjawab, sedikit terlalu cepat. Bukan begitu baiklah. Kalau begitu, kita tidak akan memilikinya hari ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah Anda tinggal di sini dalam beberapa hari ke depan sehingga kita dapat mengenal satu sama lain lebih baik. Juga, semakin cepat kita mengadakan upacara pernikahan, semakin baik. Agar kami jelas, Kanagawa hanya akan mulai membantu Futaba setelah kami berdua menikah. Saya yakin Anda tahu itu, kan, Nona Fujiko? Kata Kai, bahkan tidak berusaha menyembunyikan nafsu di matanya lagi. Mengambil langkah mundur untuk menghindari genggamannya sebelum memelototinya dengan jijik. Fujiko kemudian menjawab, menahan diri, Tuan Kanagawa. Ingat, kita belum menikah. Memang, maaf karena terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, mengapa Anda tidak beristirahat di salah satu kamar tamu dulu? Setelah itu, kita akan makan malam bersama dan saya akan menggunakan kesempatan itu untuk mengenalkanmu pada keluargaku. Tentu saja, kita juga akan membahas detail pernikahan itu, kata Kai dengan canggung menggosok tangannya. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan aliansi dengan Futabas. Dia, bagaimanapun, peduli kehilangan Fujiko jika dia gagal menahan diri untuk saat ini. Dengan mengingat hal itu, dia secara aktif mulai menahan diri lagi. Kedengarannya bagus, jawab Fujiko. Lega karena dia bisa lolos dari bajingan ini untuk saat ini. Setelah itu, Kai membawa Fujiko ke ruang tamu. Dan begitu dia masuk, dia memberi isyarat kepada anak buahnya sebelum berbisik. Awasi orang geral itu. Futaba tidak akan mengirim seseorang dengan dia tanpa alasan yang bagus. Dengan pemikiran itu, jika dia mulai bertingkah aneh, segera beritahu saya. Juga, siapkan obat-obatan itu. Aku akan membutuhkannya malam ini. Narkoba. Narkoba yang mana? Maksudmu ekstasi atau? Tanya salah satu antek yang mau tidak mau melihat tubuh Kai yang hancur. Mereka telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun sekarang. Jadi mereka sangat sadar bahwa dia benar-benar membutuhkan narkoba untuk menjalani kehidupan normal sekarang. Dia calon istriku. Bodoh. Kenapa aku membutuhkan ekstasi? Gerutu Kai sambil menamparkan pria yang berbicara dengan frustrasi. Memikirkan bahwa anak buahnya bahkan perlu bertanya kapan mereka telah bekerja untuknya begitu lama. Sungguh menyebalkan. Mengerti. Aku akan segera menyiapkannya. Rintih antek saat dia dengan cepat mengangguk sebelum menutupi kepalanya. Takut dia akan ditampar lagi. Melihat anak buahnya kemudian pergi, Kai hanya bisa tersenyum. Karena bagaimanapun mereka akan menikah. Dia berpikir bahwa dia tidak dalam posisi untuk menolak uang mukanya. Dengan pemikiran itu, dia pasti akan menjadikannya miliknya hari ini. Begitu dia bosan dengannya, dia bisa membuangnya begitu saja tanpa dampak apapun. Lagi pula, tidak mungkin para Futaba berani melawan Kanagawa. Apapun masalahnya, pada saat malam tiba, anak buah Kai sudah mendapatkan obat-obatan yang Kai butuhkan. Setelah Kai menerimanya, dia memerintahkan pelayan dapur untuk menyiapkan makan malam yang mewah. Rencananya sederhana, buat Fujiko mabuk, lalu bergerak. Setelah semuanya siap, Kai memerintahkan anak buahnya untuk mengundang Fujiko makan malam. Namun, tepat setelah antek-anteknya pergi, Geral memasuki tempat kejadian tanpa diundang. Setelah melihatnya, Kai langsung mengerutkan kening dengan jijik saat dia menggeram. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Aku di sini untuk makan malam. Tentu saja. Bagaimanapun juga. Sepertinya kamu sudah menyiapkan pesta yang cukup. Tapi di mana anggurnya? Apakah keluargamu tidak punya anggur yang enak? Jawab Geral sambil duduk di meja makan dan mulai makan sebelum Kai sempat mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, salah satu anak buah Kai beringsut lebih dekat ke Kai sebelum berbisik. Tuan muda, harus dua. Lanjutkan saja apapun yang kamu lakukan. Gerutu Kai sambil menahan amarahnya. Kedatangan Fujiko akan menjadi kesempatan yang menggembirakan baginya. Dan dia tidak ingin dibiarkan marah hanya karena bestart ini. Terlebih lagi, dia tidak ingin Fujiko melihat sisi brutalnya dulu. Apapun masalahnya. Meskipun Geral jelas mendengar percakapan mereka,
Dia hanya berpura-pura tidak mendengar sepatah kata pun dan melanjutkan makan. Tak lama kemudian, Fujiko tiba dengan kaki tangan dari sebelumnya. Meskipun dia takut untuk makan bersama dengan Kai lagi, dia langsung tersenyum ketika dia melihat Geralt duduk di meja. Dengan itu, dia dengan cepat duduk di sampingnya, segera menyebabkan ekspresi Kai menjadi masam. Fujiko, kenapa kamu tidak duduk di sisiku saja? Tanya Kai sambil secara aktif menahan ketidakpuasannya. Aku ingin duduk di sini. Kami hanya makan malam. Bukan. Aku harus diizinkan duduk dimanapun aku mau. Jawab. Fujiko yang sejujurnya masih berharap untuk lebih dekat dengan Geralt. Meskipun dia tahu dia akan menjadi istri Kai pada akhirnya. Bahkan jika itu hanya rentang waktu makan singkat. Dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin di sisi Geralt. Sebelum Kai bisa membalas, Geralt menyesap anggur yang diberikan salah satu kepala pelayan kepadanya sebelum tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat Kai dan bertanya. Omong-omong, aku sudah mendengar banyak rumor tentangmu saat tiba di Jepang. Aku ingin tahu apakah itu benar. Tolong jangan percaya tuduhan palsu itu, Tuan Crawford. Saya tuan muda dari keluarga Kanagawa, salah satu keluarga paling kuat di Jepang. Tidak mungkin rumor itu benar. Gerutu Kai saat ekspresinya seketika menjadi gelap. Namun, dia dengan cepat memasang wajah bahagia lagi. Meskipun siapapun dengan wawasan sekecil apapun akan dapat mengatakan bahwa senyumnya dipenuhi dengan pembunuhan, maksud. Memikirkan bahwa Geralt akan berani mempermalukannya di depan Fujiko. Pria ini benar-benar pacaran kematian. Mendengar itu, Fujiko tersenyum halus sambil menoleh ke arah Kai sebelum berkata, "Oh, itu semua berita palsu. Tapi tentu saja, Nona Fujiko. Saya yakin Anda tidak akan percaya rumor tak berdasar seperti itu, kan? Bagaimanapun, saya adalah tuan muda dari keluarga Kanagawa. Tidak mungkin aku melakukan hal-hal itu." Gumam Kai sambil mengepalkan tinjunya untuk menahan amarahnya. Si Brengska itu, dia bahkan tidak memprovokasi Geralt. Tapi Brengska itu mengambil inisiatif untuk mengganggunya. Ini adalah jerami terakhir. Begitu dia dan Fujiko pergi setelah makan malam, dia akan membuat anak buahnya selesai Geralt dari penyamaran. Tolong jangan memfitnah tuan muda kita begitu saja, Tuan Crawford. Lebih dari itu dan mungkin ada konsekuensi yang harus ditanggung. Mengancam Kai, pria yang sudah tahu apa yang Kai rasakan. Kenapa begitu serius? Itu hanya rumor yang kudengar. Terlepas dari itu, tentu saja aku percaya padanya. Jawab Geralt sambil melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, kau mungkin tidak bisa meninggalkan rumah keluarga Kanagawa. Geram Kai saat dia menyipitkan matanya. Sekarang lebih tajam dari sebelumnya untuk menghabisi Geralt. Tertawa sebagai tanggapan. Geralt yang bisa dengan mudah mengetahui apa yang Kai pikirkan hanya berkata, "Baiklah, baiklah, makanannya sudah dingin. Ayo makan." Tentu saja. Makan malam itu canggung seperti yang diharapkan. Kai, misalnya, sudah merasakan sensasi terbakar di perutnya. Efek samping dari obat yang diminumnya sebelumnya. Bagaimanapun, setiap kali matanya tidak tertuju pada makanannya, mata Kai terpaku pada Fujiko. Bahkan setelah selesai makan, matanya yang penuh nafsu tetap terpaku pada Fujiko. Meskipun dia kadang-kadang menatap tajam ke arah Geralt. Pada titik ini, dia telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi identitas asli Geralt adalah Bestard itu tidak meninggalkan istananya dalam keadaan utuh. Bagaimanapun, Geralt yang telah memperhatikan tatapan mesum Kai ke arah Fujiko sepanjang makan malam hanya menghabiskan anggurnya sebelum dengan tenang berkata, "Makan malam yang cukup enak, harus kukatakan. Sebagai tanda penghargaan atas keramahanmu hari ini, aku akan memberimu pengingat yang ramah. Tolong jangan memiliki pikiran buruk malam ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan berakhir sangat menderita." Menyeringai sebagai tanggapan, Kai kemudian menjawab, "Saya menghargai sarannya. Bagaimanapun, sekarang setelah Anda makan malam, saya pikir Anda harus pergi dan beristirahat sekarang. Saya masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Nona Fujiko tentang kontrak keluarga kita. Jadi aku percaya kamu tahu lebih baik daripada ikut campur, bukan?" Tentu saja, jawab Geralt sambil mengangkat bahu sebelum pergi sambil tersenyum. Fujiko sendiri tidak bisa tidak merasa semakin khawatir saat Geralt meninggalkan ruangan. Lagi pula, ketika Geralt berada di sisinya, dia yakin bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Sekarang setelah dia pergi, bagaimanapun, fakta bahwa dia harus menghadapi Kai sendirian sangat menakutkan, untuk sedikitnya. Meskipun benar bahwa dia telah memaksa dirinya untuk menerima kenyataan bahwa Kai akan menganiayanya lebih cepat atau lambat laun, jauh di lubuk hatinya, dia sejujurnya masih enggan untuk mengikuti semua ini.
Apapun masalahnya. Sekarang setelah Geralt pergi, Kai segera menatap beberapa anak buahnya sebelum memerintahkan. Awasi dia baik-baik. Setelah melihat mereka mengangguk dan pergi, dia dengan cepat memberi isyarat agar kaki tangan yang tersisa juga pergi dan menutup pintu di belakang mereka. Sekarang mereka sendirian. Kai mulai berjalan menuju Fujiko. Senyum mesum di wajahnya. Duduk di sisinya. Dia kemudian dengan santai meletakkan tangannya di atas bahunya sebelum berkata, "Sekarang hanya kita berdua. Kurasa sudah saatnya kita mulai mendiskusikan masalah pribadi kita." Karena obat yang dia minum, pipi dan mata Kai sudah memerah. Dan dia sejujurnya ingin menjepit Fujiko selama ini. Satu-satunya hal yang menghentikannya dari melakukan itu adalah fakta bahwa dia merasa melakukannya di ruang makan akan tidak nyaman. Bagaimanapun, Fujiko dengan cepat mendorong lengannya dengan jijik sebelum duduk di tempat lain ketika dia berkata, "Saya percaya berbicara hanya membutuhkan mulut, Tuan Kanagawa. Tolong tunjukkan pengendalian diri dan jangan menyentuhku." Mendengar itu, Kai mengangkat alis. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah bermain dengan semua jenis wanita selama bertahun-tahun, Fujiko terus menolak ajakannya. Apakah dia tidak menyadari situasi keluarganya? Kai, misalnya, sangat menyadari bahwa Fujiko telah digunakan oleh keluarganya sebagai alat tukar untuk bantuan keluarga Kanagawa. Dengan mengingat hal itu, dia seharusnya dengan rela mengizinkannya melakukan apa yang dia inginkan sejak awal. Namun disinilah dia menolaknya berkali-kali. Sambil menggelengkan kepalanya, Kai kemudian menjawab, "Kau tahu, menurut rencana keluarga kita, kau sudah menjadi milikku calon istri, Fujiko. Dengan pemikiran itu, tidak bisakah aku menyentuhmu?" Mendengar itu, Fujiko sejenak kehilangan kata-kata. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Kai memotongnya dengan mengatakan, "Kamu tahu, ini sudah sangat larut jadi ayo kita istirahat. Kita bisa mendiskusikan masalah membantu keluargamu begitu kita bangun." Mengalungkan lengannya di bahunya lagi, Kai kemudian menambahkan, "Tolong jangan terlalu sensitif, Nona Fujiko. Anda, dari semua orang, harus tahu seperti apa situasi keluarga Anda. Tanpa bantuan keluarga saya, apakah Anda bahkan berpikir bahwa Anda akan dapat bertahan hidup di sisa tahun ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu capai?" Tanya Fujiko, tidak lagi bertele-tele. Mendengar itu, Kai melepaskan formalitasnya juga dan menjawab, "Apalagi? Kita tidur bersama tentu saja. Tuan Kanagawa, tidakkah menurutmu kita harus menahan diri untuk tidak melakukan hal seperti itu sampai Kanagawa menjadi mertua keluargaku?" Kata Fujiko sambil mati-matian berusaha menekan rasa jijiknya. Jika bukan karena keluarganya, dia pasti sudah meninggalkan tempat ini sekarang. "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan?" Balas Kai sambil meraih lengan Fujiko. Senyumnya tidak lagi hadir. Kamu menyakitiku," teriak Fujiko saat dia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kai, namun dia lebih kuat dari yang dia duga. Dan itu tidak membantu bahwa dia telah diserang oleh pembunuh Hanyu tempo hari. Meskipun benar bahwa Geralt telah merawatnya, dia belum benar-benar pulih sampai mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Mengabaikan pernyataannya, Kai kemudian menggertakkan giginya sambil terus meraih lengannya sambil menggeram. "Fujiko, saya harap Anda mengerti bahwa itu adalah keluarga Anda yang menawarkan Anda kepada saya sebagai imbalan atas bantuan keluarga Kanagawa. Dengan pemikiran itu, jika Anda terus menolak uang muka saya dapat membuat panggilan telepon sederhana. Dan dalam 3 hari, keluarga Anda akan tidak ada lagi di Jepang. Anda dapat mempercayai saya tentang itu. Kau tidak akan mencemarkanku sampai hubungan kita resmi." Balas Fujiko sambil memelototi Kai meskipun benar bahwa dia telah setuju untuk menikahi Kai demi keluarganya. Sampai mereka resmi menikah, dia tidak akan membiarkan Kai menyentuhnya. "Oh, ya, bukankah itu bagus?" teriak Kai. Meskipun bukannya marah, dia melepaskan lengannya dan mulai tertawa gila. Sambil memegangi lengannya yang sakit, Fujiko yang sedih tidak bisa tidak berpikir bahwa jika Geralt ada di sini, dia tidak akan diperlakukan seburuk ini. Apapun masalahnya, Kai kemudian memerintahkan, "Pria, bawa Nona Fujiko ke kamar." Beberapa detik kemudian, anak buah Kai mulai bergegas masuk. Dan dalam waktu singkat, mereka sudah menyeret Fujiko keluar dari ruang makan. Melihat dia berjuang dengan sekuat tenaga tanpa hasil, Kai tertawa jahat sebelum berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan lepas dari genggamanku saat memasuki rumahku? Dengan obat yang sekarang dalam kekuatan penuh, lupakan Fujiko." Bahkan anak buahnya terlihat menarik. Lepaskan aku. Asal kau tahu, aku adalah nona muda dari keluarga Futaba. Jika kau menyakitiku,
Bahkan para Kanagawa tidak akan bisa melindungimu. Geram Fujiko sambil terus meronta putus asa. Meskipun dia tahu ancaman itu mungkin tidak bekerja, dia sudah kehabisan akal. Jika dia benar-benar akhirnya dinodai oleh Kai, dia lebih memilih melompat dari gedung daripada terus menjalani sisa hidupnya tanpa martabat. Nona Fujiko, tidak ada ancaman Anda yang akan berhasil. Ketahuilah bahwa kami hanya mendengarkan Tuan Muda perintah Kai. Jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan. Jawab salah satu antek saat mereka terus menyeretnya sampai ke kamar Kai. Kembali di ruang makan, pria yang kepanasan terlihat menyeringai penuh nafsu saat dia memanggil salah satu anteknya. Apakah Geralt mencoba melakukan sesuatu yang lucu? Tidak sama sekali. Dia diam-diam tetap berada di ruang tamu sejak dia masuk. Jawab antek yang telah mengawasi yang lain yang menjaga kamar Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan jika tidak, mereka akan pasti memberitahunya jika Geralt mencoba melakukan sesuatu yang aneh. Saya punya perasaan bahwa dia tidak hanya menemani Fujiko di sini. Karena itu, jika dia mencoba melakukan sesuatu yang lucu, jangan ragu untuk membunuhnya. Geram Kai sambil menyipitkan matanya. Tidak ada yang menghalangi jalannya ini. Tapi, Tuan Muda, dia seorang Westoner dan kami masih tidak tahu banyak tentang latar belakangnya. Jika kita membunuhnya begitu saja dan dia memiliki latar belakang yang kuat, keluarga itu pasti akan mendapat masalah, mengingatkan antek dengan nada khawatir. Meskipun benar bahwa dia bekerja untuk Kai, di bawah perintah kepala keluarga, dia juga ditugaskan untuk memantau bos untuk mencegahnya melakukan apapun yang akan membawa masalah bagi keluarga. Kanagawa, lakukan saja apa yang kukatakan. Balas Kai. Nadanya semakin kesal. Tidak berani melawan Kai. Antek itu langsung menjawab. Dimengerti. Meskipun dia mengatakan itu, Antek tahu bahwa dia harus melaporkan ini kepada kepala keluarga terlebih dahulu. Lagi pula, seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak ada yang tahu apa-apa tentang latar belakang Westoner. Meskipun benar bahwa Kanagawa terkenal di Jepang, mereka tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan keluarga besar dan konsorsium di Weston. Dengan pemikiran itu, jika mereka akhirnya menyinggung orang yang salah, mereka bisa menghilang dari permukaan planet dalam waktu singkat. Apapun masalahnya, sekarang setelah anteknya akhirnya setuju dengannya, Kai segera pergi. Sudah saatnya dia memenuhi kebutuhannya yang telah diperkuat oleh obat-obatan. Pindah kembali ke Fujiko. Dia sebelumnya telah dilemparkan ke kamar Kai sebelum dikunci dari luar oleh anak buah Kai. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak dia mengetuk dan berteriak agar mereka membiarkannya keluar, Fujiko tahu bahwa dia tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Setelah menghabiskan semua ide yang bisa dia pikirkan untuk membuka pintu, dia tahu bahwa dia hanya punya dua pilihan tersisa. Entah dia membiarkan Kai mengikuti jalannya dengan dia, atau dia melompat dari jendela lantai 5. Mengetahui bahwa dia akan mati atau menjadi cacat jika dia mengambil lompatan keyakinan, Fujiko memutuskan bahwa dia akan menggunakan itu sebagai pilihan terakhirnya. Tak lama kemudian, Kai datang terhuyung-huyung. Otak pria pusing itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh obat kuat itu. Setelah meminum begitu banyak obat dalam hidupnya, hanya obat kuat seperti ini yang bisa membuatnya merasakan apapun. Bagaimanapun, jika bukan karena dorongan kuatnya untuk mengklaim Fujiko sebagai miliknya, dia pasti sudah menganiaya kaki tangannya. Bagaimanapun, setelah tiba di depan pintu kamarnya, Kai langsung berteriak, "Buka pintunya!" Mendengar itu, para penjaga melakukan seperti yang dia perintahkan, dan begitu pintu dibuka, Fujiko mengambil kesempatan untuk kabur. Sayangnya, Kai hanya mendorongnya kembali ke kamar. Setelah melihat tubuh melengkung keindahan alam, Kai tidak bisa menahan diri lagi. Membanting pintu hingga tertutup di belakangnya, dia segera melompat ke atasnya. Seketika menjadi pucat, Fujiko dengan cepat mundur beberapa langkah. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya pulih, dia masih memiliki keterampilannya. Dan dia pasti bisa menangani pria lamban seperti Kai. Kembali di kamar tamu, Geralt terlihat duduk di dekat jendela. Pada saat itu, roh primordial Hercules-nya memperingatkannya bahwa Fujiko dalam bahaya. Kemudian lagi, setelah melihat ekspresi Kai sebelumnya, Geralt sudah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dengan itu, Geralt segera berjalan keluar pintu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.